Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, mata kuliah Undang-Undang Kesehatan, program studi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama akan membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ingat ya, Undang-Undang Kesehatan yang berlaku sekarang adalah 36 2009 tentang kesehatan. Ini adalah dasar sebelum kita membahas terkait tentang undang-undang di dunia kefarmasian yang lainnya. Setiap undang-undang itu ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Kesehatan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di sini disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sehat, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Ini merupakan hak setiap orang semuanya. Selanjutnya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas itu menjadi tanggung jawab negara. Dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ini adalah dasar hukumnya kenapa dikeluarkannya undang-undang tentang kesehatan. Ada banyak bab dalam Undang-Undang Kesehatan 36 2009. Ya, ada 22 bab, tapi untuk mata kuliah ini akan dibahas adalah 5 bab. Ya, dari ketentuan umum sampai sumber daya di bidang kesehatan. Tapi pertemuan ini adalah kita bahas tentang ketentuan umum. Oke. Apa sih itu ketentuan umum? Setiap peraturan perundang-undangan itu akan ada ketentuan umum yang berisikan tentang definisi apa yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Ya, pada Undang-Undang Kesehatan, ketentuan umum yang akan didefinisikan adalah yang pertama tentang kesehatan. Di sini dijelaskan keadaan sehat, baik sehat fisik, mental, spiritual maupun sosial. Ya, tidak sampai itu, tapi memungkinkan orang untuk produktif. Kalau tadi pengertian di atas dia fisiknya sehat, mentalnya sehat, spiritualnya sehat, tapi dia tidak produktif, maka tidak bisa dikatakan sebagai sehat. Selanjutnya adalah sumber daya di bidang kesehatan. Mungkin kita sering dengar istilah sumber daya. Dalam dunia kesehatan, sumber daya kesehatan itu apa sih? Yaitu semuanya dari bentuk dana, tenaga, perbekalan, sediaan farmasinya, alat kesehatan, intinya semuanya yang akan digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat. Itu adalah sumber daya di bidang kesehatan. Rumah sakit sumber daya, isinya sumber daya, orangnya juga sumber daya. Ya, selanjutnya adalah perbekalan. Apa sih perbekalan? Kalau tadi sumber daya, ini adalah perbekalan. Kalau perbekalan itu bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan yang digunakan atau diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Selanjutnya ada sediaan farmasi. Ini orang-orang farmasi nih, orang ngerti. Kalau orang-orang umum taunya farmasi ya obat, farmasi obat. Apa cuma obat? Enggak. Ada obat, bahan obat itu pembentuk obat ya, dan obat tradisional serta ada kosmetik. Kosmetik termasuk farmasi juga loh. Tidak terpisah ya. Selanjutnya ada alat kesehatan. Ada obat, ada alat kesehatan. Bedanya apa? Nah, kalau alat itu instrumennya. Instrumen tidak mengandung obat. Fungsinya hampir sama. Dia bisa mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meringankan, merawat, memulihkan. Tapi ingat, dia tidak mengandung obat. Oke. Ketentuan umum selanjutnya ada tenaga kesehatan. Nah, siapa sih tenaga kesehatan? Di sini dijelaskan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan. Tidak cuma mengabdi, dia memiliki pengetahuan dan keterampilan. Melalui apa? Pendidikan. Bukan pengalaman biasa, tapi pendidikan. Pendidikan di bidang kesehatan. Ya, karena untuk jenis tertentu harus ada kewenangan khusus. Tenaga kesehatan itu bukan berarti bisa, boleh, itu bukan. Ada kewenangan-kewenangan yang akan diatur. Oke, dia harus melalui pendidikan. Kalau cuma sekedar bisa-bisa saja itu tidak bisa. Dan mengabdikan diri yang perlu garis bawahi lagi. Kalau tidak mengabdi, setelah lulus dunia kesehatan dia teregistrasi 5 tahun tidak bekerja, registrasinya sudah tidak berlaku, ya bukan tenaga kesehatan lagi.
ya, dia mengabdikan diri. Selanjutnya ada fasilitas pelayanan kesehatan. Apa sih fasilitasnya? Yaitu alat atau tempatnya. Ya, bisa alat-alatnya, tempat-tempatnya itu. Rumah sakit yaitu termasuk fasilitas. Untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Istilah tersebut akan sering kita dengar, ya, tidak saya jelaskan. Tapi tolong dicari tahu. Oke, setelah ini tolong cari tahu apa itu promotif. Pengertiannya apa dan apa yang dilakukan dalam promotif itu. Ya, pengertian dan contoh yang dilakukan. Ya, ini tugas pertama ya, untuk mencari definisi dan apa yang dilakukan. Selanjutnya adalah obat. Ya, tadi ada sediaan farmasi, sekarang obat. Kalau apa sih itu obat? Bahan atau panduan bahan-bahan berarti cuma satu atau panduan bahan. Ya, termasuk produk biologi. Ya, digunakan untuk apa bahan? Obat. Tidak cuma mengobati saja, itu mendiagnosa juga bisa, mencegah, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, kontrasepsi. Ya, itulah obat, bukan cuma sekedar mengobati saja. Tapi tadi ada pencegahan dan seterusnya. Selanjutnya ada obat tradisional lah, kita sering dengar ya. Kalau masyarakat umum tahunya obat tradisional ya jamu tradisional tidak itu. Ya, kalau jamu yang artinya dari tumbuhan, padahal bukan. Obat tradisional adalah bahan dan ramuan bahan yang berupa dari tumbuhan, hewan juga bisa, mineral juga bisa, atau sediaan galenik. Galenik itu sarian. Ya, disaring, misalkan ada daun utuh, nggak mungkin daun itu langsung dimakan ya, diambil sarinya. Itulah obat tradisional atau campurannya. Ya, telah digunakan untuk pengobatan secara turun temurun. Ya, secara turun-temurun, kata orang tua dari dulu orang masyarakat salah satu contoh orang sakit perut itu biar sembuh misalkan pakan daun jambu yang masih muda, itu kan kata turun-temurun kan ya, itulah disebut obat tradisional. Ada pembagiannya lagi obat tradisional, nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah teknologi ya, segala bentuk alat atau metode. Teknologi akan selalu berkembang ya, teknologi akan untuk membantu mendiagnosa, pencegahan atau penanganan permasalahan kesehatan. Ya, teknologi untuk melihat, mendengarkan berapa detak jantung, itu termasuk teknologi di dalam kesehatan dan itu akan terus berkembang. Selanjutnya adalah upaya. Lah, upaya itu sering kita dengar. Upaya apa yang kita lakukan? Rangkaian kegiatannya secara terus-menerus berkesinambungan. Ya, itulah upaya kesehatan. Ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan, pemulihan, dan seterusnya. Itu adalah gambaran ketentuan umum pada Undang-Undang Kesehatan 36 2009. Ingat tadi disuruh cari apa? Ya, adalah promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Apa pengertiannya dan apa bentuk tindakannya? Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar Undang-Undang Kesehatan, itu akan mengasihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.